Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujiannya milik Allah. Kita patut bersyukur atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi akhir zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini tadi sejak awal sudah ditawari Mas Agus, ya ditawari untuk kebaikan, ya saya sambut dengan Alhamdulillah. Jadi dari perspektif psikologi bahwa tentang syahwat itu ya, ini berhubungannya dengan pemahaman dasar nafsu dan manajemen diri. Bahwa syahwat itu sebagai fitrah. Fitrah artinya apa? Ya sudah memang bawaan Kebutuhan. kita. Allah itu sudah menganugerahi kita dengan syahwat. Nah, psikologi memandang syahwat itu sebagai dorongan alami, ya seperti keinginan makan, minum, dan sebagainya. Dan ini merupakan salah satu bentuk untuk melangsungkan atau untuk melangsungkan kehidupan kita, untuk apa ya, berketurunan dan sebagainya. Itu dari syahwat. Tapi kalau dalam psikologi Islam dan juga ini dalam kajian-kajian Islam kan ada tingkatan nafsu, ada amarah, lawamah, ada mutmainah. Nah, bagaimana kita bawa sampai ke mutmainah? Perlu mujadah tadi sudah disinggung Mas Agus, mujadah an-nafs. Proses menata syahwat membutuhkan usaha sadar untuk melawan kecenderungan negatif melalui disiplin. Nah, ini sebenarnya eh, syahwat itu kan energi. Dalam teori fisika, ini kalau tidak salah, jadi energi itu bersifat kekal. Kalau energi tidak digunakan, maka akan mengalir bisa kemana-mana. Maka ini harus di manage betul. Maka kalau energi sudah dipakai misalnya untuk tadarus, untuk sholat malam, untuk hal-hal yang baik, maka sisa energi yang lain tidak akan sebesar kalau kita tidak gunakan. Ini prinsipnya dalam eh, syahwat kita itu. Jadi bagaimana kita mengelola atau memanage syahwat kita itu. Strateginya bagaimana itu tadi sudah ada ya dari puasa itu sudah jelas. Yang kedua menundukkan pandangan. Nah, kalau bulan-bulan puasa dan bulan-bulan lainnya, kalau kita pergi ke mal dan sebagainya, pemandangan tentunya akan banyak sekali. Tapi mata kita itu kan harus kita manfaatkan ke hal-hal yang positif. Jangan melihat hal yang negatif. Dengan berbagai macam orang berpakaian, kalau di namanya apa di eh, mall, apalagi ya di pesawat juga, kalau seperti Lion juga kan pakaiannya juga kurang ya tidak Islami. Nah itu harus kita hindarkan. Jadi pandangan kita harus menunduk. Itu ajarannya kan begitu. Menghindari lingkungan yang negatif tadi sudah saya katakan. Jadi lingkungan negatif itu seperti tadi itu harus kita hindarkan. Ya belanja di warung kita, kecuali kalau tidak ada. Saya itu selama ini namanya belanja di Alfamart dan Indomaret itu hampir dapat dikatakan tidak. Belanja ke warung-warung tetangga. Karena apa yang kita itu suatu saat butuh tetangga, ada sakit, ada apa. Nah, ini menyimpan sedikit. Nah, ini ada namanya teknik-teknik terapi spiritual pendekatan ini Al-Ghazali ini. Ada tafakur dan tadabur. Merenungkan akibat buruk dari menuruti syahwat yang berkelebihan. Nah, ini kita harus tafakur, harus merenung. Karena apa? Akibatnya akan sangat luar biasa. Membatasi makan dan minum, termasuk tidur. Ini juga sebenarnya bukan hanya ketika puasa. Tidak puasa pun kan kita sudah dianjurkan bahwa makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Bukan karena masih kenyang, eh, sudah kenyang tapi enak, terus makan tambah lagi.
Ini ada pengalaman pribadi saya, kalau ke daerah-daerah untuk visitasi, akreditasi, pasti pertama mesti diajak ke rumah makan yang berkelas. Banyak tawaran makanan. Tapi apakah itu sesuai dengan yang dibutuhkan untuk tubuh kita? Kan belum tentu. Ya mungkin ambil udang satu potong, ambil cumi satu potong, ya itu mungkin ya sudah. Terus nanti sayurnya yang banyak, buahnya yang cukup. Nah, begitu. Bukan mumpung-mumpung ada kesempatan. Nah, ini kan membatasi makan dan minum. Istighfar dan taubat. Nah, istighfar itu bukan hanya kalau kita salah, tapi kita tiap hari hendaknya beristighfar. Istighfar itu bukan untuk Allah, tapi pada akhirnya kan untuk diri sendiri, termasuk taubat. Jadi kita harus memberikan kepada kita sendiri, sayangilah diri sendiri dengan istighfar dan taubat. Karena kita boleh jadi ngerasani dan sebagainya, itu kan juga ada kesalahan kita. Maka kita ada waktu, ya bertobatlah. 2 rakaat sholat taubat. Nah, itulah kalau mau penyaluran syahwat yang benar ya dengan pernikahan, dengan pendidikan seks. Itu salah satunya. Jadi demikian Mas Dokter Agus, Mas Iwan, karena supaya berbagi dengan yang lain karena ada Kiai Sahiri, ada Kiai Musta'in. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Martino. Kami persilakan kepada Ibu Bapak yang lain jika ada yang ingin memberikan tambahan, tanggapan atas apa yang kita miliki topik kita pada pagi hari ini. Kami persilakan Ibu Bapak. Oke, Mas Said, silakan. Ada yang ingin sampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita bisa sama-sama ikut acara Golden Rabbit Forum yang diselenggarakan oleh Pak Agus. Ya, terutama bagi Bapak-Bapak semuanya yang selalu aktif, semoga senantiasa ditambah nikmatnya oleh Allah, dikasih kecerdasan, kasih kesehatan, pokoknya semuanya semoga yang baik-baik diberikan Allah kepada kita semuanya. Amin ya Allah. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kalau kita melihat perjalanan manusia sejak zaman dahulu, para nabi-nabi dahulu, itu ternyata memang manusia itu selalu diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi-nabi yang dibekali wahyu. Kita sekarang selaku umat muslim, maka kita juga bersyukur kita dalam 1 tahun dikasih penataran oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pendidikan rohani, kita disuruh berpuasa agar supaya bagi orang-orang yang misalkan terlalu larut dengan kenikmatan, jangan sampai nanti lupa dengan Allah, lupa dengan kematian, bahkan yang lebih berbahaya lagi, lupa dengan bekal untuk akhirat. Maka sekarang Pak Agus membuat topik tentang masalah memanage syahwat. Ya, ini sangat penting sekali. Kita pada dasarnya manusia yang dibekali termasuk ada potensi kedua. Maksud saya ada 2 potensi yang melekat pada diri kita. Jadi Allah berfirman fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu memberikan ilham atau dorongan kepada manusia itu, termasuk yang pertama-tama adalah ilham atau dorongan yang jahat, fujur. Ya. Alhamdulillah kita juga dikasih dorongan namanya syahwat. Apa itu namanya syahwat, syahwat kebaikan, syahwat untuk menjadi orang takwa. Namun
sekarang kita diajak oleh Pak Dr. Agus bagaimana caranya kita ini memilih syahwat. Karena Al-Quran sendiri juga di dalam surat surat Maryam ayat ke-58 di akhir surat itu kan Allah eh, menjelaskan kepada kita generasi pada saat itu kan termasuk generasi-generasi yang baik yang dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi turunan Adam, ya, dan begitu juga sampai pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, semuanya alhamdulillah termasuk golongan orang yang terpimpin oleh Nabi langsung. Bahkan mereka juga ketika kalau dibacakan ayat-ayat Allah, ini diterangkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza tutla alaihim ayatul rahman kharun sujadan wa bukiya. Jadi mereka apabila dibacakan ayat-ayat Allah pada mereka, ya ternyata mereka memang ya langsung sujud. Sujud artinya itu patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka seolah tersungkur dengan bersujud dan menangis itu. Itu golongan mereka. Akan tetapi Allah juga menceritakan dalam ayat berikutnya ada generasi yang sangat berbahaya. Jadi Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat wasawfa yakuna ghayya. Ini yang kita khawatirkan akan menimpa kepada diri kita atau anak keturunan kita. Jadi jangan sampai ini terjadi. Ya. Karena itu dimaknai oleh tafsir itu kan, jadi maka datanglah sesudah mereka itu pengganti yang jelek, ya, yang mengabaikan sholat dan menurut hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Ini yang dikhawatirkan oleh Allah. Kita apalagi sudah sejauh ratusan, bahkan sekarang sudah sampai 1000 tahun ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak terlalu eksis istiqomah untuk senantiasa menegakkan tawasobil haq wa tawasobil syabr, namanya manusia itu sebagaimana yang awalnya tadi saya ceritakan itu, manusia kan memang awalnya dikasih dorongan atau ya katakanlah itu ilham-ilham yang buruk, fujur, ya, termasuk ilham-ilham yang jahat. Kejahatan manusia itu kalau tidak didasari pendidikan, ya maka cara ngeremnya itu ya memang tidak gampang. Ya, ini salah satu usaha kita. Mudah-mudahan dalam puasa Ramadan ini kita diingatkan oleh Allah kewajiban kita jalani dengan ikhlas, ya. Kemudian kalau itu yang kita terima dengan tulus ikhlas, insya Allah, katanya Allah kan ada tujuannya, la'alakum tattaqun. Nah, itulah. Ya, ini salah satu bagian daripada ya kesempatan bagi kita semuanya. Kalau kita memang betul-betul menjadi golongan orang-orang yang mutakin, ya insya Allah kita akan masuk dalam posisi itu. Makanya ada beberapa ayat yang kami pernah sampaikan juga ini dengan teman-teman, termasuk Allah menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 194. Di situ Allah bilang, A'udzubillahi wattaqullah wa'lamu anna innallaha ma'al muttaqin. Maaf ini matanya sudah tua pakai kacamata ini. Jadi memang harus kita yakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu harus kita ketahui bahwa Dia adalah orang yang senantiasa bersama dengan orang yang bertakwa. Ada berapa ayat ini? Kalau kita mau cari dalam tafsir, itu kan kumpulan ayat yang akhirnya ada mutakin itu kan ada ini Pak ya. Ini sudah kami catat tapi waktunya hanya sebentar, mohon maaf. Hanya kami rangsang aja bahwa Bapak supaya tertarik untuk membaca Al-Quran. Ya.
karena Ramadan sendiri adalah merupakan syahrul Quran. Terima kasih Pak Dr. Agus diikut sertakan dalam uh, menyemarakan uh, pengajian Pak setiap pagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.